terpercaya. Diduga karena korsleting listrik, belasan rumah warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Remaja meninggal usai terkena tembakan oknum polisi di Makassar. Pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka. Bek kanan skuad Garuda Kevin Dix, pemain Asia cetak gol terbanyak di Bundesliga musim ini. Halo, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Iki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Belasan rumah warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Pemilik rumah yang menjadi korban hanya mampu histeris menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Kebakaran hebat ini terjadi di area pemukiman padat penduduk di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi. Kencangnya hembusan angin membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemilik rumah pun hanya bisa histeris melihat si jago merah melahap seisi rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kobaran api yang terus membesar. Awalnya api dari ini rumah kosong, menyala terus api menyala terus lampunya tidak pernah mati, itu yang di bawah, selalu menyala. Jadi itu api dari situ bosnya pertama. Jadi sempat saya di sini tempat catering sudah bersih masakannya, tinggal pergi mandi baru diantar. Jadi sempat ada ledakan tadi. Sempat ada ledakan di sini karena yang kena ini rumahnya catering kan. Oh. Jam berapa? Sekitar jam berapa kejadian itu? Kalau tidak salah jam 2:30. Oh, jam 2:30. Pemadam kebakaran yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi. Kerumunan warga membuat akses jalan tertutup hingga membuat proses pemadaman terhambat. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian usai menghanguskan 12 rumah. Kejadian tadi itu ada di Kelurahan Terang-Terang di Kecamatan Ujung Bulu. Oh. Terus apa namanya, Kak? Berapa rumah tadi, Kak? Jumlah rumah yang terbakar tadi menurut informasi dari petugas dan warga sebanyak 12 unit. Korban jiwa sendiri, Kak? Alhamdulillah pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun korban material yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah ini. Ditaksir berapa juta itu, Kak? Adapun jumlah kerugian yang ditaksir mungkin mencapai sampai ratusan sampai miliaran. Karena masih banyak harta benda masyarakat yang pada saat kebakaran tidak sempat diselamatkan berupa uang dan perhiasan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. M. Afrian Syalahia, Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai terkena tembakan dari oknum polisi. Korban meregang nyawa saat bermain tembak-tembakan bersama rekannya. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan sejumlah remaja tengah bermain tembak-tembakan bersama dengan rekannya di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat bermain itulah, Ibtu N, anggota Polsek Panakukang datang dan membubarkan kerumunan tersebut dengan tembakan peringatan dan mengamankan seorang remaja yang belakangan diketahui bernama Betran Eka Prasetyo. Usai kejadian tersebut, Betran Eka Prasetyo pun meninggal dunia. Remaja 18 tahun itu terkena tembakan di bagian belakang dan alami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua Betran Eka Prasetyo tak terima dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.
kronologinya anakku dia bilang katanya itu kesalahan nggak sengaja. Anakku katanya merontak, dia katanya itu pistolnya. Begitu saya bilang, Pak, kalaupun itu Pak, anak kecil, anakku umur 18 tahun, kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar-dengar orang, anakku katanya diseret-seret. Atas kejadian itu, Propam Polrestabes Makassar telah lakukan pemeriksaan. Oknum polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP, bertepatan dengan seorang anak muda, ya, atas nama Betran, pada itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu itu turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, ya, megang pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Kasus ini masih terus bergulir di Propam Polrestabes Makassar. Ibtu N sudah dijadikan tersangka, sedangkan korban Betran Eka Prasetyo telah dimakamkan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Personel Polsek Jagebob, Merauke, Papua Selatan menangkap seorang pelaku pencuri sepeda motor. Pelaku akhirnya ditangkap setelah sempat buron berbulan-bulan. Pelaku curanmor ini akhirnya ditangkap polisi di wilayah SP3 Kampung Makarti Jaya, Distrik Jagebob, Papua Selatan. Pelaku ditangkap setelah sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang dalam 10 bulan terakhir. Pelaku sebelumnya mencuri motor warga di Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob pada April 2025 lalu. Pelaku pun kini ditahan di Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polsek Jagebob berhasil mengungkap kasus curanmor yang terjadi di Kampung Mimi, Distrik Jagebob, di mana kendaraan yang dicuri berupa satu unit Yamaha Jupiter yang diamankan bersama pelaku di SP3 Kampung Makarti, Distrik Jagebob. Terhadap pelaku tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Merauke untuk diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Merauke untuk diproses lebih lanjut. Setelah sempat dicuri, sebuah sepeda motor warga di Merauke, Papua Selatan akhirnya ditemukan. Motor ditemukan di pinggir hutan. Penemuan motor hasil curian ini setelah warga melapor adanya motor di pinggir hutan di Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Motor tersebut dilaporkan hilang sejak 22 Februari lalu di Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Motor tersebut kini disimpan di Polsek Muting dan polisi akan menghubungi pemilik kendaraan untuk proses pengambilan. Kami di Jalan Polsek Muting berhasil mendapatkan satu unit kendaraan roda 2 di pinggiran Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, di mana motor tersebut diketahui hilang sejak dari tanggal 22 Februari tahun 2026 di Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Kami datang mendatangi TKP dan diketahui bahwa benar motor tersebut adalah motor yang hilang pada tanggal 22 Februari 2026. Akses jalan warga tertutup timbunan imbas sengketa lahan. Sengketa ini melibatkan Wisma Nirmalasari dan juga Grand Puri.
Akses jalan menuju Wisma Nirmalasari di Kecamatan Tapalan Ria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat tertutup. Akibatnya 9 kepala keluarga terdampak imbas sengketa lahan. Kejadian sudah ditangani Polda Sulawesi Selatan. 9 kakak ini mau lewat mana lagi warga kalau ditutup? Karena warga di sini ada yang pekerja, ada anak sekolah, dan bahkan ada beberapa hari ini orang sakit yang datang dari luar kota yang tinggal di tempat ini. Pak, kemarin kan sempat ada insiden juga, apa sudah melakukan polisi juga? Nah, terkait laporan ini, pihak dari keluarga sudah melaporkan kejadian ini pada tanggal 11 November 2025, itu laporan pertama. Laporan kedua ini pada tanggal 27 Februari 2026 di Polda Sulsel. Kalau terkait laporan ini, yang pertama itu LP pada tanggal 11 November itu terkait tindak pidana penyerobotan yang dilakukan GP. GP apa Pak? Bisa diperjelas GP? GP ini adalah Grand Puri, pemilik hotel di seberang jalan ini. Kuasa hukum Grand Puri bilang tidak bersengketa dengan pihak lain terkait lahan. Status Grand sebagai calon pembeli dan bukan pihak yang melakukan penutupan jalan. Jadi Hotel Grand Puri sendiri ini awalnya ini kita ditawari dari pemilik tanah ini untuk membeli tanah dengan luasan. Oleh karenanya kami sebagai kuasa hukum dari Hotel Grand Puri ini melakukan analisa hukum, dan ternyata setelah kita lakukan analisa memang sertifikat ini luasnya 890 meter persegi, namun di dalamnya terdapat akses jalan yang masuk di dalam situ. Oleh karenanya kami meminta kepada pemilik ahli waris ini untuk mencari jalan keluar ini dulu sebelum kita melakukan transaksi jual beli. Dan oleh karena itu mungkin pemilik ahli waris melakukan upaya-upaya, salah satunya itu melakukan upaya membangun fondasi batas-batas. Sebelumnya warga terlihat bersitegang dengan pihak yang bersengketa. Warga berusaha untuk mempertahankan akses jalan agar tidak ditutup dengan alat berat, tangki cor semen, dan batu gunung. Salah satu mobil warga bahkan terkena semen cor. Aksi ini dilakukan agar akses jalan satu-satunya warga untuk keluar tidak ditutup. Saat ini akses jalan warga sudah kembali dibuka. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Molo Oetu di Kupang, Nusa Tenggara Timur layangkan protes lantaran proyek jalan di kampung mereka dialihkan ke daerah lain. Kompas Pagi segera kembali. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Perang yang masih berlanjut di Timur Tengah membuat Kementerian Haji Sulsel meminta jemaah haji umrah untuk menunda keberangkatan. Hal ini demi memastikan keselamatan para jemaah umrah.
Imbauan agar jemaah umroh menunda keberangkatan ke Tanah Suci disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Imbauan dilayangkan mengingat masih tingginya eskalasi perang di Timur Tengah saat ini. Kebijakan imbauan penundaan demi keselamatan para jemaah umroh. Kita tunggu ya bersama bagaimana perkembangan konflik ini antara Iran dan Amerika dan Israel. Ya harapan kami sih tidak berdampak ya. Harapan kami segera mungkin ada gencatan senjata karena sebentar lagi akan kami melaksanakan ibadah haji ya. Semoga saja peperangan ini dapat cepat selesai agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dari data Kemenhaj Sulsel, saat ini sekitar 360 jemaah umroh asal Sulsel berada di Arab Saudi. Kemhaj pun berharap situasi di Timur Tengah segera kembali kondusif. Aliansi Masyarakat Adat Molo Oetun di Kupang, Nusa Tenggara Timur layangkan protes lantaran proyek jalan di kampung mereka dialihkan ke daerah lain, padahal kondisi jalan di daerah mereka juga buruk. Sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Molo Oetun melayangkan protes pada Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN. Mereka kesal lantaran proyek jalan yang seharusnya melalui lingkungan mereka tak dikerjakan. Dialog digelar dan hasilnya jalan di kampung mereka ternyata dialihkan ke wilayah Kabupaten Kupang. Warga pun berang, pasalnya jalan di daerah mereka juga sedang rusak. Jalan Molo Oetun. Itu berapa meter? Berapa kilo? Ya sekitar 1 kilo lebih. Ya. Terus janjian dari masyarakat. Dan kesepakatan itu kepala balai sendiri yang sudah mengatakan dan dia berkomitmen untuk dia menaikkan usulan jalan ini jadi skala prioritas. Gitu. Dari kami juga artinya penjelasan itu kalau balai yang mengatakan kami juga percaya. Memang ada protes bahwa ada kelebihan infrastruktur ya, kabupaten. memang betul. Kenapa tidak dialihkan ke sini? Iya, kemarin kami protes itu kenapa yang 400 meter itu tidak ke sini. Biar tidak selesai juga tidak jadi salah. Yang menjadi persoalan kan di papan lain, pengerjaan lain, apalagi di luar Kabupaten Kupang itu yang jadi persoalan. Sementara itu, pihak BPJN bilang pengalihan dilakukan lantaran adanya usulan dari pemerintah Kota Kupang. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita kan kerjanya kan segmentasi ya Pak ya, segmentasi sesuai dengan usulan dari Pemkot, sesuai dengan kota Pak, segmentasi segmen pertama di Tusnao, kemudian Sujan dan Molo Oetun. Itu jadi kita selesaikan per segmen ini dulu, per segmen ini dulu, baru kemudian lanjut ke segmen lain yang belum dikerjakan. Jadi panjangnya kita pegang Pak 3,7 kilo. Jadi maksud saya antara lewat dan tidak lewat, kami tetap berpegang kepada usulan dengan panjang 3,7 kilo itu Pak. Artinya tidak ada pemindahan ya Pak? Tidak ada. Jadi tapi masuk ke wilayah yang lain Pak? Kabupaten. Nah, ini yang itu harus klarifikasi dari pengusul ya Pak ya. Tahun 2025 lalu, 3 ruas jalan yakni ruas Titusnau, ruas Molo Sunjan, dan ruas Molo Oetun mendapat alokasi dana preservasi jalan sebesar 22,4 miliar lebih dari APBN. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut hanya terrealisasi pada ruas Molo Sunjan sepanjang kurang lebih 3,7 km dengan dana 16,8 miliar rupiah. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 9.000 ASN dengan status P3K lingkup Provinsi NTT terancam dirumahkan. Hal ini imbas kebijakan pembatasan belanja pegawai yang ditetapkan melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan juga daerah. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan sekitar 9.000 ASN dengan status P3K berpotensi dirumahkan. Pegawai yang belum lama diangkat ini terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau HKPD. Undang-undang ini akan berlaku pada 2027 mendatang.
anggaran provinsi saat ini tuh sudah kita bikin setengah-setengah ini. 50% dari pusat, 50% PAD. Kita tahu jadi kan tidak, kita berupaya. Saya minta semua pemerintah provinsi kita main semua nih. Tidak boleh ada yang santai, kita masih kerja keras. Karena dari 5,7, 5,8 uang provinsi itu, setengahnya dari transfer pusat, setengahnya PAD. Jadi kalau PAD-nya kurang, ya resiko berarti banyak kita urusan provinsi kita masih kurangi. Kabupaten kota juga sama. Ini bisa lagi belanja pegawai yang kemarin saya sudah banyak dapat masukan juga. Setelah ya ini kan harus dilakukan kalau tidak ada perubahan dan harus kita jalani. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan 500 juta rupiah untuk pembangunan masjid dan juga pembagian sembako. Bantuan diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel ke pengurus masjid. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan sebanyak 500 juta rupiah untuk pembangunan sarana masjid. Pemprov Sulsel juga memberikan bantuan sembako kepada 150 warga kurang mampu di sekitar lokasi Masjid Nurul Mujizat. Kejati Sulsel Didik Farhan Alisyadi bilang, bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan masjid serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Fungsinya udah luar biasa lengkap. Tadi pemberdayaan ekonomi, kemudian sosial, dan semakin bertambahnya bangunan maupun sarana yang makin lengkap, berarti fungsi masjid ini semakin sempurna untuk tadi mulai dari tempat ibadah yang nyaman sampai pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini ada penambahan ini ya pasti akan menambah kenyamanan jamaah dan juga fungsi mungkin kalau ada orang yang bermalam juga disediakan ini oleh DKM misalnya. Jadi semoga makin makmur masjid ini. Pak, tadi ada berapa total bantuan yang diberikan, Pak? Kami tadi hari ini menerima dari CSR dari Gubernur itu 500 juta. Dan dulu juga sudah ada berapa tuh Pak DKM ya. Dan rencana tadi Wali Kota juga mau menambah bantuan untuk kelengkapan sarana masjid ini. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso lakukan pengecekan harga bahan pangan di pasar tradisional maupun di retail modern di Kota Makassar. Kompas Pagi segera kembali. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Masih bersama saya Iki Muzakir, kita lanjutkan informasi lainnya di Kompas Pagi hari ini, Saudara. Menteri Perdagangan Budi Santoso lakukan pengecekan harga bahan pangan di pasar tradisional maupun di retail modern di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pengecekannya, Mendak memastikan harga bahan pokok di Makassar terkendali serta pasokannya yang terjamin.
Menteri Perdagangan Budi Santoso berkeliling ke sejumlah lapak pedagang di Pasar Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mendak mengecek langsung harga dan juga pasokan bahan pangan. Selain di pasar tradisional, Mendak juga mengunjungi retail modern atau supermarket di Jalan Baji Pamai. Kembali Mendak mengecek langsung harga serta pasokan. Dari hasil pengecekannya di dua tempat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahan pangan di Makassar cukup terkendali. Selain itu, pasokan juga dinilai aman. Cek harga-harga bagus ya, tadi telur 30.000, kemudian ayam 38, padahal HET-nya kan 41 ya. Kemudian bawang merah, bawang putih rata-rata 35.000. Jadi semua harga terkendali. Minyak kita, kemudian juga tadi ada gula ya. Gula tadi 16.500, semua harga terkendali, kemudian pasokan juga terjamin ya. Jadi kita ingin memastikan, pemerintah ingin memastikan bahwa selama Ramadan dan juga menjelang Lebaran, pasokan barang kebutuhan pokok ya, bahan kebutuhan pokok itu terjamin, pasokannya terjamin dan harganya stabil ya. Untuk menjaga stabilitas serta harga tetap terkendali, pemerintah dengan semua stakeholder terkait terus melakukan koordinasi, termasuk melakukan pemantauan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP untuk memonitor kenaikan harga di setiap wilayah dan melakukan intervensi apabila ada kenaikan harga. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Di Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara lakukan inspeksi mendadak ke pasar hingga distributor bahan pangan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sidak dilakukan untuk memastikan harga dan juga stok aman jelang Lebaran Idul Fitri. Gubernur Sultra Andi Sumbangeruka lakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional, gudang bulog, distributor bahan pangan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Gubernur pun berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui ketersediaan serta harga bahan pangan yang diperjualbelikan. Selain di pasar, sidak juga dilakukan di gudang bulog. Gubernur ingin memastikan ketersediaan beras hingga minyak goreng cukup untuk Lebaran mendatang. Dari hasil penilaian kita dan penyampaian dan penglihatan kita di lapangan bahwa untuk stok itu masih cukup sampai 3 bulan. Beras cukup untuk 3 bulan, minyak 3 bulan, dan bahkan juga gula untuk 3 bulan. Jadi artinya Lebaran ini tidak ada masalah menyangkut masalah stok. Sekarang masalah harga. Dari harga di pasar tradisional kita cek harganya itu semuanya ada yang tidak ada yang naik. Semuanya sesuai dengan HET, ya, sesuai dan bahkan ada yang lebih di bawah HET. Naiknya apa? Enggak, itu normal. Saya katakan itu normal karena memang menyangkut masalah kebutuhan. Tapi stoknya semua cukup. Gubernur Sultra Andi Sumbangeruka juga mengimbau masyarakat untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan secara bijak dan tidak berlebihan. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Pemprov Sulawesi Utara menggelar operasi pasar di Manado. Operasi pasar digelar untuk menstabilkan harga selama bulan Ramadan. Operasi pasar ini digelar Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara di halaman Masjid Awal Fatul Mubien Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah bahan pangan dijual seperti beras, telur, dan daging ayam hingga bawang dengan harga relatif lebih murah. Warga pun antusias berbelanja. Mereka terbantu pasalnya selama Ramadan harga sejumlah bahan pangan naik sementara kebutuhan warga meningkat. Sangatlah membantu masyarakat yang ada di sini, di mana bahan pokok di pasar itu lebih mahal dibandingkan di pasar ini. Pokoknya sangat membantu deh. Ibu tadi beli bahan pokok apa, Bu? Tadi kami beli telur, beras, bawang, rica. Nah, bandingkan harganya dengan harga di pasar bagaimana? Sangat jauh beda karena di sini lebih murah. Kalau untuk di pasar harga satu baki telur tuh 64.000, sedangkan di sini di pasar Merai ini satu bakinya 59.500. Iya. Operasi pasar ini sengaja digelar untuk menstabilkan harga. Harapannya inflasi bisa ditekan sesuai target Pemda setempat. Untuk melakukan operasi pasar ya untuk ketahanan pangan agar melakukan
pasar-pasar murah di tempat-tempat yang masyarakat membutuhkan. Ya, saya minta lakukan itu karena Satgas Pangan ini kan tidak sendiri provinsi, tetapi bersama dengan jajaran lainnya yang tentunya kita bersama-sama untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi pada saat melaksanakan Idul Fitri nantinya. Dan tentunya juga kita harus menjaga supaya tidak terjadi kekurangan. Kalau terjadi kekurangan, kebutuhannya banyak, suplainya sedikit, maka terjadi inflasi. Kenaikan harga bahan pangan memang selalu terjadi kala ada perayaan keagamaan. Banyak kebutuhan warga membuat permintaan naik hingga memicu lonjakan harga. Diana Miki Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke informasi selanjutnya, Saudara, demi menurunkan angka kematian bayi baru lahir serta menekan resiko kecacatan pada bayi yang berhasil dilahirkan, RSUP Wahidin Sudirohusodo luncurkan pusat perawatan janin. Layanan tersebut dirancang untuk memastikan integrasi penanganan kelainan bawaan sejak fase prenatal hingga neonatal dalam satu sistem terpadu. Pembukaan layanan ini menargetkan integrasi penanganan catat lahir berjalan optimal. Tujuan utamanya untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir, serta menekan resiko kecacatan pada bayi yang berhasil dilahirkan. Dapat berjalan dengan baik, yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ya, sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir, upaya untuk menurunkan kecacatan, ya tadi kematiannya. Yang kedua, kalaupun dia hidup lahir, dia kecacatannya lagi. Ini yang kita harapkan, sehingga quantity ya, sebagai quality sebagai manusia itu dapat kita capai dengan pendekatan medis. Ya. Itu targetnya. Harapannya tentu adalah bagaimana Wahidin ini sebagai sebuah rumah sakit Kemenkes yang notabene adalah pusat rujukan di Indonesia Timur dapat berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kecacatan bayi baru lahir. Ratusan UMKM di Sulawesi Selatan akan difasilitasi mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal bisa jadi jalan memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing produk. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan kuota 1,3 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Kebijakan ini disambut antusias oleh berbagai komunitas usaha, salah satunya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Sulawesi Selatan. KPMI Sulsel akan memfasilitasi UMKM dalam pengurusan sertifikat halal nantinya. Bantu dengan pendampingan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis itu ada kurikulum yang terstruktur 6 bulan sampai 1 tahun, termasuk juga perizinan-perizinan mulai dari halal dan perizinan yang normatif lainnya, semuanya kita bantu karena memang kita sudah ada ratifikasi kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah untuk pengurusan halal tadi. Kita kebetulan ada beberapa produk ya, kalau sapi mungkin tidak mungkin dibawa ke situ, cuma kita ada beberapa produk turunan seperti bakso, kemudian ada juga olahan-olahan yang lain, dan kami punya brand, ada satu brand namanya Kueta, kue kesukaan kita. Itu ya. Mungkin itu yang akan kita ikutkan insya Allah. Satu yang disebutkan oleh panitia, tujuan daripada event ini adalah bagaimana kemudian teman-teman UMKM ini punya wadah atau bisa difasilitasi untuk pengurusan halal dan yang lainnya, termasuk perizinan-perizinan yang lainnya. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya bek kanan skuad Garuda Kevin Dix, pemain Asia cetak gol terbanyak di Bundesliga Jerman. Kompas Pagi segera kembali. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan.
setiap hari selama Ramadan sebelum azan maghrib di Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Perang yang masih berlanjut di Timur Tengah membuat Kementerian Haji Sulsel meminta jemaah haji umroh untuk menunda keberangkatan. Hal ini demi memastikan keselamatan para jemaah umroh. Imbauan agar jemaah umroh menunda keberangkatan ke Tanah Suci disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Imbauan dilayangkan mengingat masih tingginya eskalasi perang di Timur Tengah saat ini. Kebijakan imbauan penundaan demi keselamatan para jemaah umroh. Kita tunggu ya bersama bagaimana perkembangan konflik ini antara Iran dan Amerika dan Israel. Ya harapan kami sih tidak berdampak ya. Harapan kami segera mungkin ada gencatan senjata karena sebentar lagi akan kami melaksanakan ibadah haji ya. Semoga saja peperangan ini dapat cepat selesai agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dari data Kemenhaj Sulsel, saat ini sekitar 360 jemaah umroh asal Sulsel berada di Arab Saudi. Kemhaj pun berharap situasi di Timur Tengah segera kembali kondusif. Belasan rumah warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Pemilik rumah yang menjadi korban hanya mampu histeris menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Kebakaran hebat ini terjadi di area pemukiman padat penduduk di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi. Kencangnya hembusan angin membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemilik rumah pun hanya bisa histeris melihat si jago merah melahap seisi rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kobaran api yang terus membesar. Awalnya api dari ini rumah kosong, menyala terus api menyala terus lampunya tidak pernah mati, itu yang di bawah, selalu menyala. Jadi itu api dari situ kosongnya pertama. Jadi sempat. Saya di sini tempat catering sudah bersih masakan, tinggal pergi mandi baru diantar. Jadi sempat ada ledakan tadi. Sempat ada ledakan di sini karena yang kena ini rumahnya catering karena datang nih. Oh. Jam berapa? Sekitar jam berapa kejadian itu? Kalau tidak salah jam 2:30. Oh, jam 2:30. Pemadam kebakaran yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi. Kerumunan warga membuat akses jalan tertutup hingga membuat proses pemadaman terhambat. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian usai menghanguskan 12 rumah. Kejadian tadi itu ada di Kelurahan Terang-Terang di Kecamatan Ujung Bulu. Oh. Terus apa namanya Kak? Berapa rumah tadi Kak? Jumlah rumah yang terbakar tadi menurut informasi dari petugas dan warga sebanyak 12 unit. Korban jiwa sendiri Kak? Alhamdulillah pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun korban material yang dialami oleh masyarakat yang tertimpa musibah ini. Ditaksir berapa juta itu Kak? Adapun jumlah kerugian yang ditaksir mungkin mencapai sampai ratusan sampai miliaran. Gitu. Karena masih banyak harta benda masyarakat yang pada saat kebakaran tidak sempat diselamatkan berupa uang dan perhiasan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. M. Afrian Syalahia, Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Personel Polsek Jagebob Merauke, Papua Selatan menangkap seorang pelaku pencuri sepeda motor. Pelaku akhirnya ditangkap setelah sempat buron berbulan-bulan. Pelaku curanmor ini akhirnya ditangkap polisi di wilayah SP3 Kampung Makarti Jaya, Distrik Jagebob, Papua Selatan. Pelaku ditangkap setelah sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang dalam 10 bulan terakhir. Pelaku sebelumnya mencuri motor warga di Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob pada April 2025 lalu. Pelaku pun kini ditahan di Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polsek Jagebob berhasil mengungkap kasus
curanmor yang terjadi di Kampung Mimi, distrik Jagebob, di mana kendaraan yang dicuri berupa satu unit Yamaha Jupiter yang diamankan bersama pelaku di SP3 Kampung Makarti, distrik Jagebob. Terhadap pelaku tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Merauke untuk diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Merauke untuk diproses lebih lanjut. Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai terkena tembakan dari oknum polisi. Korban meregang nyawa saat bermain tembak-tembakan bersama rekannya. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan sejumlah remaja tengah bermain tembak-tembakan bersama dengan rekannya di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar. Saat bermain itulah, Ibtu N, anggota Polsek Panakukang datang dan membubarkan kerumunan tersebut dengan tembakan peringatan dan mengamankan seorang remaja yang belakangan diketahui bernama Betran Eka Prasetyo. Usai kejadian tersebut, Betran Eka Prasetyo pun meninggal dunia. Remaja 18 tahun itu terkena tembakan di bagian belakang dan alami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua Betran Eka Prasetyo tak terima dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kronologinya anakku, dia bilang katanya itu kesalahan nggak sengaja. Anakku katanya merontak, dia katanya itu pistolnya. Begitu saya bilang, Pak, kalaupun itu Pak, anak kecil, anakku umur 18 tahun, kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar-dengar orang anakku katanya diseret-seret. Atas kejadian itu, Propam Polrestabes Makassar telah lakukan pemeriksaan. Oknum polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP, bertepatan dengan seorang anak muda, ya, atas nama Betran, pada itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu Ibtu N turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, ya, megang pelaku begitu ya dengan Betran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Betran tadi. Kemudian Betran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Kasus ini masih terus bergulir di Propam Polrestabes Makassar. Ibtu N sudah dijadikan tersangka, sedangkan korban Betran Eka Prasetyo telah dimakamkan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kami tutup Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.